Di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah, Timur Tengah tetap menjadi salah satu kawasan paling sensitif dan penuh ketegangan di dunia. Wilayah ini bukan hanya kaya akan sejarah dan peradaban, tetapi juga menjadi panggung konflik berkepanjangan yang melibatkan kepentingan ideologi, politik, dan kekuatan militer dari berbagai negara. Dalam pusaran konflik tersebut, tiga aktor utama, Iran, Israel, dan Amerika Serikat, memegang peranan penting dalam membentuk arah dan eskalasi ketegangan. Di tengah situasi yang kompleks ini, hadir pula pasukan perdamaian dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang membawa misi mulia, menjaga stabilitas dan melindungi kemanusiaan. Konflik antara Iran dan Israel telah berlangsung selama beberapa dekade dan berakar pada perbedaan ideologi yang mendalam. Sejak Revolusi Islam Iran pada tahun 1979, hubungan kedua negara berubah drastis. Iran mengadopsi sikap keras terhadap Israel, yang dianggap sebagai simbol dominasi Barat di Timur Tengah. Retorika politik yang tajam, ditambah dengan dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok bersenjata di kawasan, memperkuat ketegangan yang sudah ada. Di sisi lain, Israel memandang Iran sebagai ancaman serius terhadap eksistensinya. Program nuklir Iran menjadi salah satu kekhawatiran terbesar, karena Israel percaya bahwa kemampuan nuklir Iran dapat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Selain itu, dukungan Iran terhadap kelompok seperti Hizbullah di Lebanon semakin memperumit situasi dan meningkatkan potensi konflik terbuka. Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, memiliki peran besar dalam dinamika ini. Dukungan militer, diplomatik, dan ekonomi yang konsisten membuat Israel memiliki posisi yang kuat dalam menghadapi ancaman regional. Namun, hubungan Amerika Serikat dengan Iran justru sebaliknya. Ketegangan antara kedua negara telah berlangsung lama, diperparah oleh sanksi ekonomi, konflik kepentingan, dan kegagalan dalam menjaga kesepakatan nuklir. Ketegangan antara ketiga pihak ini seringkali tidak terjadi dalam bentuk perang langsung, melainkan melalui konflik proksi. Negara-negara seperti Lebanon, Suriah, dan wilayah Gaza menjadi medan pertempuran tidak langsung, di mana berbagai kelompok bersenjata beroperasi dengan dukungan dari pihak-pihak tertentu. Akibatnya, warga sipil di wilayah tersebut menjadi korban utama dari konflik yang tak kunjung usai. Dalam upaya meredakan konflik dan menjaga stabilitas, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk berbagai misi perdamaian di kawasan tersebut. Salah satu yang paling dikenal adalah misi penjaga perdamaian di Lebanon Selatan. Disinilah peran pasukan perdamaian dari berbagai negara, termasuk Indonesia, menjadi sangat penting. Indonesia telah lama dikenal sebagai negara yang aktif dalam misi perdamaian dunia. Melalui kontingen Garuda, Tentara Nasional Indonesia, TNI, mengirimkan prajurit-prajurit terbaiknya untuk bertugas di berbagai wilayah konflik. Mereka tidak datang sebagai pasukan tempur, melainkan sebagai penjaga perdamaian yang bertugas mengawasi gencatan senjata, melindungi warga sipil, dan memastikan stabilitas wilayah tetap terjaga. Namun, realitas di lapangan seringkali jauh dari ideal. Meskipun berstatus netral dan dilindungi oleh hukum internasional, pasukan perdamaian tetap menghadapi risiko besar. Mereka berada di tengah konflik yang kompleks, di mana garis antara kawan dan lawan tidak selalu jelas. Pada akhir Maret 2026, dunia kembali dikejutkan oleh sebuah insiden tragis. Seorang prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian dilaporkan gugur akibat terkena tembakan di wilayah Lebanon Selatan. Insiden tersebut terjadi saat ketegangan di perbatasan kembali meningkat, menyusul eskalasi konflik antara pihak-pihak yang bertikai. Kabar tersebut segera menyebar luas dan memicu reaksi dari berbagai pihak. Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam sekaligus mengecam insiden tersebut. Desakan untuk melakukan investigasi menyeluruh pun muncul, dengan harapan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Tidak hanya satu korban, laporan lain menyebutkan bahwa beberapa prajurit TNI juga mengalami luka-luka dalam insiden tersebut. Bahkan, dalam peristiwa terpisah, konvoi pasukan perdamaian Indonesia juga menjadi sasaran serangan, menunjukkan bahwa situasi di lapangan benar-benar tidak aman. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa misi perdamaian bukanlah tugas yang mudah. Para prajurit yang dikirim ke wilayah konflik harus menghadapi risiko yang sangat tinggi, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Mereka berada di garis depan, mencoba menjaga perdamaian di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Di balik berita dan laporan resmi, terdapat kisah-kisah manusia yang seringkali tidak terlihat. Para prajurit yang gugur bukan hanya anggota militer, tetapi juga bagian dari keluarga yang menunggu kepulangan mereka. Mereka meninggalkan orang tua, pasangan, dan anak-anak dengan harapan dapat kembali dengan selamat. Namun, kenyataan berkata lain. Konflik antara Iran, Israel,
dan Amerika Serikat secara tidak langsung menciptakan kondisi yang memperbesar risiko bagi pasukan perdamaian. Ketegangan yang terus meningkat membuat situasi di lapangan semakin sulit dikendalikan. Kesalahan kecil dapat berujung pada tragedi besar, seperti yang terjadi dalam insiden tersebut. Lebanon, sebagai salah satu titik panas konflik, menjadi wilayah yang sangat rentan terhadap eskalasi. Kehadiran berbagai kelompok bersenjata, ditambah dengan kepentingan politik dari negara-negara besar, membuat situasi semakin kompleks. Dalam kondisi seperti ini, pasukan perdamaian harus bekerja ekstra keras untuk menjaga stabilitas. Namun, pertanyaan besar yang muncul adalah, seberapa efektif misi perdamaian dalam situasi seperti ini? Ketika konflik melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda, upaya untuk mencapai perdamaian seringkali menghadapi hambatan besar. Diplomasi tidak selalu berjalan mulus, dan kesepakatan yang telah dicapai dapat dengan mudah dilanggar. Peran Amerika Serikat dalam konflik ini juga tidak bisa diabaikan. Sebagai kekuatan global, kebijakan yang diambil oleh negara tersebut memiliki dampak besar terhadap stabilitas kawasan. Dukungan terhadap Israel seringkali dianggap memperkuat posisi negara tersebut, namun juga memicu reaksi dari pihak lain, termasuk Iran. Iran sendiri terus berupaya memperluas pengaruhnya di kawasan, baik melalui diplomasi maupun dukungan terhadap kelompok tertentu. Hal ini menciptakan dinamika yang rumit, di mana konflik tidak hanya terjadi di satu titik, tetapi menyebar ke berbagai wilayah. Dalam situasi seperti ini, pasukan perdamaian menjadi simbol harapan. Mereka hadir sebagai perwakilan dari komunitas internasional yang berupaya menjaga stabilitas dan mencegah konflik semakin meluas. Namun, insiden yang menimpa prajurit TNI menunjukkan bahwa harapan tersebut tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kematian prajurit perdamaian menjadi pengingat bahwa perdamaian memiliki harga yang sangat mahal. Ia tidak hanya membutuhkan komitmen dari para pemimpin dunia, tetapi juga pengorbanan dari individu-individu yang berada di lapangan. Indonesia, melalui partisipasinya dalam misi perdamaian, telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Namun, insiden ini juga menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak. Keamanan pasukan harus menjadi prioritas utama, dan langkah-langkah pencegahan harus terus ditingkatkan. Dunia internasional juga perlu mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Konflik yang berkepanjangan tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat langsung, tetapi juga berdampak pada pihak lain yang berusaha membantu. Tanpa upaya serius untuk menyelesaikan akar permasalahan, konflik akan terus berulang. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang konflik antara negara-negara besar, tetapi juga tentang kemanusiaan. Tentang bagaimana manusia berusaha menjaga perdamaian di tengah kekacauan. Tentang keberanian para prajurit yang rela mempertaruhkan nyawa demi melindungi orang lain. Di tengah segala ketidakpastian, harapan akan perdamaian tetap ada. Selama masih ada individu-individu yang percaya pada nilai-nilai kemanusiaan, selama itu pula harapan tersebut tidak akan padam. Namun, harapan saja tidak cukup. Dibutuhkan tindakan nyata, kerja sama internasional, dan komitmen yang kuat untuk menciptakan dunia yang lebih damai. Tanpa itu, konflik akan terus menjadi bagian dari kehidupan manusia. Kisah para prajurit TNI yang gugur harus menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ia harus diperjuangkan, dijaga, dan dihargai. Dan mungkin, di tengah semua ini, kita dapat belajar satu hal penting, bahwa di balik setiap konflik, selalu ada kesempatan untuk memilih jalan yang berbeda, jalan menuju perdamaian.